Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Kita telah sampai kepada Al-Hujjatu Tsalitsatu, hujjah yang ketiga yang dihadirkan oleh jumhur ulama untuk membuktikan adanya nasakh di dalam Al-Quran, yaitu naskhul qiblati, dirubahnya arah kiblat, min Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis dirubah ila Baitul Haram, menuju kepada Baitul Haram. Jadi pada awal Islam dulu, kaum muslimin ketika mereka sholat, mereka itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah arahnya menjadi ke arah Baitul Haram, yaitu Ka'bah. Wa huwa, adapun pemindahan arah kiblat tersebut itu dhahrun, itu jelas. La yujadilu fihi aqilun, tidak ada seorang yang berakal pun yang mendebat hal ini. Faqad kanal muslimun, dan sungguh kaum muslimin dulu mereka itu yatawajjahuna, mereka menghadap fi salatihim, di dalam salat mereka, fi bad'id da'watil islamiyah, di dalam pada permulaan dakwah Islam mereka menghadap ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Thumma nusikha dhalikal hukmu, kemudian hukum tersebut dihapus. Wa umira, dan diperintah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperintah, wal muslimun, dan kaum muslimin juga diperintah, bitawajjuhi, supaya menghadap ila Baitil Atiq, ke Ka'bah, fi Makkatal Mukarramati, di Makkah al-Mukarramah. Biqaulihi tabarakat asma'uhu, dengan firman-Nya Allah SWT, tabarakat, maha berkah, asma'uhu, nama-namanya. Allah SWT berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami, kata Allah, kami benar-benar melihat bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Jadi Nabi Muhammad SAW, karena beliau sangat menginginkan kiblat sholat tadi dirubah arahnya ke arah Ka'bah, maka Nabi sebentar-bentar beliau menengok ke arah langit. Ada apa enggak ayat yang turun atau perintah yang turun untuk memerintahkan supaya arah kiblat tadi dirubah arahnya menuju ke Ka'bah? Maka Allah SWT berfirman, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kemudian kami benar-benar, kata Allah, memalingkan kamu ke arah kiblat yang engkau ridhoi. Jadi Allah mengarahkan kiblat sholat tadi ke arah kiblat yang Nabi ridhoi, yaitu Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah ini adalah kiblatnya Nabi Ibrahim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkanlah wajahmu ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud Masjidil Haram adalah Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkanlah wajah-wajah kalian syatrah, ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Jadi dari ayat ini kita bisa ketahui tentang adanya nasakh di dalam Al-Quran, yaitu dari arah Baitul Maqdis dirubah ke arah Ka'bah. Wa akhbara tabaraka wa ta'ala, dan Allah SWT telah mengabarkan, bima sayaquluhul munafiqun, dengan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang munafik.
wa ahlul kitab, dan apa yang akan dikatakan oleh ahli kitab, min ta'ni minal fil Qur'an, dari mencela terhadap Al-Qur'an, wa fin nabi, dan mencela terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa babi tarkihim at-tawajjuha ila baitil maqdis wa salatihim nahwa baitil haram. Mereka mencela Al-Qur'an dan Nabi sebab meninggalkannya mereka, Nabi dan sahabat, meninggalkan mengarah kepada Baitul Maqdis, dan sebab meninggalkannya mereka dan sebab solat mereka ke arah Baitul Haram. Faqala jalat azamatuhu, kemudian Allah SWT berfirman, jalat azamatuhu, yang agung apa keagungannya. Allah SWT berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas, bakal akan berkata orang-orang yang bodoh, minan nas, dari manusia, mereka mengatakan, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha, apa yang memalingkan mereka, Muhammad dan sahabatnya, dari kiblat yang mereka dulu mengarah kepadanya. Allah SWT berfirman, qul, katakan wahai Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus, ila siratim mustaqim. Nah, ayat ini menunjukkan adanya nasakh. Kemudian al-hujjatur rabi'atu, hujjah yang keempat adalah annallaha ta'ala amaral mutawaffa anha zawjuha bil i'dadi arba'ata ashhurin wa asyrata ayyamin. Annallaha ta'ala amaral mutawaffa anha zawjuha, bahasanya Allah SWT memerintahkan istri yang ditinggal mati oleh suaminya supaya bil i'tidad, supaya mereka bergabung melakukan masa iddah selama arba'ata ashhurin wa asyrata ayamin, selama 4 bulan 10 hari. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang mati di antara kalian, wa yadharuna azwajan, dan mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna, hendaknya mereka, para istri tadi, menunggu bi anfusihinna, terhadap diri mereka, menunggu arba'ata ashhurin wa asyra, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Nah, ketika sudah 4 bulan 10 hari ini sudah selesai, maka wanita tadi baru boleh menikah lagi dan berdandan lagi. Waqad nasakhat hadhil ayatu al-hukma sabiqah, dan ayat ini telah menghapus hukum sebelumnya. Wa huwa, adapun hukum sebelumnya itu adalah anna iddatal mutawaffa anha zawjuha, bahwasanya masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya itu adalah haulun kamilun, masa iddahnya adalah 1 tahun sempurna. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul, hendaknya berwasiat kepada istri-istri mereka supaya mereka para istri tadi diberi mata'an, yaitu harta, ilal haul, itu sampai 1 tahun selama masa iddah mereka. Jadi dulu masa iddah istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya adalah selama 1 tahun. Nah, kemudian ayat ini dihapus dengan ayat tadi di atas, yaitu masa iddah mereka adalah bukan setahun, akan tapi dirubah menjadi 4 bulan 10 hari.
Wa hadza dan adapun ini, nasakh ini adalah amrun ma'lumun. Ini adalah perkara yang telah diketahui inda kulli muslimin, di sisi kaum muslimin. Bi annal hukmal i'tidad, bahasanya hukum beridah lil wafati bagi yang ditinggal mati itu adalah bi'amin kamilin, dengan 1 tahun penuh, 1 tahun sempurna. Waqad nusikha, dan hukum ini telah dihapus ila arba'ati asyurin, kepada 4 bulan, wa asyarati ayyamin, dan 10 hari. Wa hakadha, demikianlah, yadharu, tampak. Apa dalilul jumhur? Tampak dalil jumhur wadihan, jelas, satian, yaitu lagi terang-terangan, yaitu terang benerang, kasyamsi, seperti matahari, fi rabi'atin nahar, di siang hari. Bihusulin naskhi fi syariatil islamiyah al-gharra, dengan adanya nasakh di dalam syariat Islam al-gharra, yang mulia. Wala ibrota, dan tidak dianggap biqauliman, ucapannya orang angkaronaskho, yang dia mengingkari nasakh. Jadi ucapannya orang yang mengingkari nasakh itu tidak dianggap. Kenapa? Limu'arodotihi, karena bertentangannya ucapannya dia linusus, kepada teks-teks as-sihiyah as-sorihah, teks-teks yang sahih dan sharih, yang tegas. Kemudian kalamul Imam Al-Qurtubi fi Jamil Ahkam. Perkataannya Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau Jami'il Ahkam. Beliau mengatakan, qala al-alamah Al-Qurtubi fi tafsirihi, telah berkata al-alamah Al-Qurtubi fi tafsirihi, di dalam tafsir beliau mengatakan, ma'rifatu hadzal bab aqidatun. Adapun mengetahui bab ini, nasakh maksudnya, ini adalah aqidatun, sangat penting. Wa faidatuhu, dan adapun faidah-faidahnya mengetahui nasakh, itu azimatun, besar. La yastaghni an ma'rifatihi al-ulama'u, para ulama butuh mengetahuinya. Wala yungkiruhu, dan tidak mengingkari nasakh, ilal jahalatul aghbiya, kecuali orang-orang bodoh lagi tolol. Lima yatarattabu alaihi an-nawazilu minal ahkam, karena apa yang tetap atas nasakh tadi, an-nawazilu minal ahkam, yaitu ketetapan-ketetapan hukum, wa ma'rifatul halal wal haram, dan pengetahuan tentang halal dan haram. Waqad angkarat tawaifu minal mutaakhirin, dan sungguh telah mengingkari siapa at-tawaifu, sebagian, minal mutaakhirin, dari orang-orang mutaakhirin, al-muntamin, yang mereka menisbatkan dirinya lil Islam, kepada Islam, mereka mengingkari jawazahu, bolehnya adanya nasakh. Jadi nasakh diingkari oleh mereka. Wa dan adapun mereka tawaif minal mutaakhirin tadi, itu mahjujuna, mereka itu tertolak bi ijma'is salaf, dengan kesepakatan salaf, ala wuku'ihi, atas terjadinya nasakh fi syariah, di dalam syariat. Thumma qala, kemudian beliau al-Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, la khilafah, tidak ada perbedaan, baina, di antara tidak ada perbedaan bainal ulama, di kalangan para ulama, anna syara'i al-anbiya, bahasanya syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi, qusida biha, itu dimaksudkan dengan syariat-syariat tadi, itu masalihul khalqi ad-dunyawiyah, ad-diniyatu wa dunyawiyatu, yaitu dimaksudkan dengan syariat-syariat para nabi tadi, kemaslahatan makhluk, baik yang bersifat agama maupun yang bersifat dunia. Wa innama kana yalzamul bada' ay zuhurul hikmah ba'da khifaiha. Hanya saja tampaknya hikmah itu setelah tersamarnya hikmah. Liman lam yakun aliman bima'alil umur,
liman lam yakun aliman bima'alil umur, yaitu bagi orang yang dia tidak tahu tentang kesudahan perkara-perkara. Wa amal alimu bidzalika, adapun orang yang dia tahu akan akhir segala perkara-perkara, fa innama tatabaddalu khitabuhu, maka hanya saja berubah-ubah berganti-gantinya ucapannya tadi itu bihasabi tabaddulil masalih, yaitu berganti-gantinya ucapannya tadi itu sesuai dengan berganti-gantinya kemaslahatan. Bil murai ahwalal alil, seperti seorang dokter yang dia memperhatikan kondisi-kondisi pasiennya, orang yang sakit. Fara'a dzalika, maka Allah SWT memperhatikan dzalika, kemaslahatan-kemaslahatan tadi, fi khaliqatihi, di dalam makhluknya, bimasyiatihi, dengan masyiahnya Allah, wa iradatihi, dan dengan iradahnya Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah. Fa khitabuhu, adapun khitabnya Allah itu yatabaddalu, berganti-ganti, berubah-ubah. Wa ilmuhu, adapun sementara ilmunya Allah, pengetahuannya Allah, wa iradatuhu, dan iradahnya Allah itu la tataghayyar, tidak berubah-ubah. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, berubah-ubahnya pengetahuan Allah dan iradahnya Allah itu muhalun, mustahil, fi jihatillah, pada arah Allah. Kemudian aqsamun naskhi fil Qur'anil Karim, pembagian-pembagian nasakh fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anil Karim. Yang qasimun naskhu ila thalathati aqsam, nasakh itu terbagi kepada 3 macam. Al-awalu, yang pertama adalah naskhut tilawah wal hukmi ma'an, yaitu dihapusnya tilawahnya, wal hukmi, dan dihapus juga hukumnya, ma'an, secara bersama-sama. Tilawahnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Wa tsani, yang kedua, naskhut tilawah ma'a baqail hukmi, tilawahnya dihapus akan tapi hukumnya masih tetap. Naskhut tilawah, dihapusnya tilawahnya, ma'a, bersama baqail hukmi, tetapnya hukum. Atsalitsu, yang ketiga, nashul hukmi ma'a baqa'i tilawah, yang ketiga adalah dihapusnya hukum ma'a baqa'i tilawah, bersama tetapnya tilawah. Amal awalu, adapun yang pertama, huwa, adapun yang pertama adalah naskhu tilawah wal hukmi, yaitu tilawahnya dihapus dan hukumnya juga dihapus. Fala tajuzu qira'atuhu, maka tidak boleh membacanya, walal amalu bihi, dan juga tidak boleh mengamalkannya. Li'annahu qad nusikha bil kulliyah, karena ayat tadi itu telah dihapus secara total. Ka ayatit tahrim bi asyri radha'atin, seperti ayat yang membicarakan tentang terjadinya mahram bi asyri radha'atin, dengan sebab 10 kali susuan. Faqad ruwiyah, dan sungguh telah diriwayatkan, an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahasanya beliau berkata, kana fi ma nazala minal Qur'an asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna. Beliau mengatakan, kana fi ma nazala minal Qur'an, di antara ayat yang turun daripada Al-Qur'an adalah asyru radha'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali susuan yang diketahui yang menjadikan mahram. Fanusikhna, kemudian 10 kali susuan tadi itu dihapus bi khamsi radha'at, dengan 5 kali susuan maklumatin yang diketahui. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia, wa hunna, sementara 10 ayat susuan tadi itu fima yuqra'u minal Qur'an, di antara termasuk ayat yang masih dibaca di dalam Al-Qur'an. Faqala Afakhru, maka Imam Afakhru, Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan,
Fal juz awalu, adapun bagian yang pertama yaitu yang 10 kali susuan tadi, itu mansukhul hukmi wa tilawah, yaitu hukumnya sudah dihapus, tilawahnya juga sudah dihapus. Wal juz'u tsani, adapun bagian yang kedua yaitu wa huwa al khamsu, yaitu 5 kali susuan, itu mansukh tilawah, tilawahnya sudah dihapus, akan tapi baqil hukmi inda Syafi'iyah, yaitu tetap hukumnya menurut mazhab Syafi'i. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.